Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih di seputaran Timnas Indonesia. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah Timnas Senior yang akan berlaga di Piala Asia pada tahun 2024 nantinya. Di tahun 2024 ini di tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari, perkisaran tanggal itulah ya pokoknya, itu Timnas Indonesia akan mengadakan pertandingan bergengsi di kelas Asia, tentunya di Piala Asia. Nah, football lovers, tahukah bahwasanya Timnas Indonesia dikabarkan akan melakoni TC di Turki? Nah, kabar ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Erick Thohir di beberapa media pada saat jumpa pers pada waktu lalu. Nah, jumpa pers tersebut adalah pernyataan dari Bapak Erick Thohir mengenai TC Timnas di Turki, kemudian berhentinya Liga 1 di bulan Desember nantinya. Karena keberangkatan Timnas Indonesia ke Turki diperkirakan di bulan Desember, kurang lebih berkisar 3 minggu Timnas Indonesia akan melakoni TC di Turki. Kenapa harus di Turki? Ya, tentu ada alasan-alasan tertentu yang diperhitungkan oleh Coach Sintayong dalam hal kepelatihan. Tentunya ada beberapa target yang harus dimanfaatkan oleh Coach Sintayong untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakoni pada saat uji coba melawan beberapa negara, utamanya di 2 negara terakhir, yaitu Palestina dan juga Argentina. Coach Sintayong juga memberikan informasi bahwasanya timnya akan siap menghadapi Piala Asia. Namun, Piala Asia adalah laga bergengsi. Pasti akan ada persiapan yang sangat-sangat matang ketika pelatihan tersebut akan dilaksanakan di Turki. Banyak sekali netizen yang bertanya-tanya, kenapa tidak di dalam negeri? Kenapa harus di Turki? Jawabannya adalah, ini sebuah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat karena ada pertimbangan khusus jika Timnas Indonesia tetap berlatih di Indonesia. Latihan khusus yang kemungkinan besar tidak akan ditayangkan di beberapa televisi swasta di Indonesia. Sebuah modal agar Timnas Indonesia, taktik, teknik, dan triknya tidak diketahui oleh seluruh pesaing yang berada satu grup dengan Timnas Indonesia. Meski Timnas Indonesia adalah tim yang berada di posisi 150 FIFA. Kemudian Vietnam berada di peringkat 90-an kalau nggak salah. Kemudian Jepang juga berada di peringkat 20 FIFA. Dan ada juga Iran yang tentunya berada di peringkat 100 besar. Ya, Timnas Indonesia berada di peringkat 150. Beberapa media pun menyampaikan bahwasanya Timnas Indonesia sanggup menghadapi beberapa tim yang berada jauh di atas dari peringkat FIFA. Namun, ini media adalah media Indonesia karena selalu mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dalam hal latihan, percobaan, dan juga gonta-ganti pemain yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong. Dari mulai nama Dedik sampai dengan nama Hansa Muyama yang telah menghiasi nama Timnas Indonesia dalam kancah internasional. Mereka adalah pemain-pemain yang sangat baik di liga lokal, Liga 1. Spasojevic selaku predator Liga 1 yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Tandukan-tandukan yang sangat apik, sepakan yang selalu tepat dan jarang meleset adalah momok yang paling menakutkan bagi seluruh pemain di Liga 1.
tentunya lawan dari Bali United. Akan tetapi apa dikata, ketika bergabung dengan timnas Indonesia, Spaso, Dedik, dan Yudo, beberapa nama lainnya juga pernah dipanggil. Semua tumpul di lini depan. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Coach Sintayong mencari pemain-pemain yang memiliki skill tajam. Dan ditemukanlah seorang Dendi. Dendi adalah striker yang sempat membela beberapa klub di Liga 1. Dan saat ini menjadi andalan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Permainan yang cepat dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Pemain-pemain yang bergerak cepat dan selalu ingin bergerak, tidak hanya diam saja di tempat. Inilah karakter Coach Sintayong. Berbeda dengan Luis Milla pada waktu lalu. Ketika melatih timnas Indonesia, Luis Milla memilih pemain-pemain yang memiliki beberapa kecepatan, namun tidak merata. Selebihnya, mereka memiliki teknik dan juga memiliki taktik. Tidak hanya mengandalkan umpan-umpan panjang, namun ia mengandalkan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Kalau Coach Sintayong, berbagai hal. Bahkan seorang Elkan Bagot yang berada di posisi belakang dapat maju ke depan menjadi seorang striker. Ingatkah pada beberapa waktu yang lalu pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand? Seorang Elkan Bagot bisa berada di depan. Ini sangat-sangat membingungkan bagi pelatih lawan. Karena kenapa? Karena memang ketika seorang back maju ke depan menjadi seorang striker, tentu lini belakang dari timnas Indonesia akan mengalami kebolongan. Siapa yang menutup? Tentu beberapa di antaranya adalah back-back yang sudah menjadi kepercayaan Coach Sintayong, Rizky Ridho, Jordi Amat. Mereka lah yang berada di posisi belakang. Namun, ini adalah trik yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh beberapa pelatih. Hanya pelatih-pelatih yang memiliki akal, ya mungkin bisa dikatakan gila lah ya, yang memiliki teknik seperti ini, mengacaukan pemikiran lawan. Nah, ini adalah salah satu trik, target, dan juga motivasi bagi seluruh pemain timnas Indonesia yang akan TC di Turki nantinya. Akan ada 1000 akal bagi Coach Sintayong membuat timnas Indonesia memiliki teknik, taktik, trik yang sangat apik. Memang, di beberapa laga, timnas Indonesia mendapat perhatian khusus dari beberapa media luar. Media Vietnam, Jepang, Malaysia, Singapura, bahkan menyoroti bagaimana teknik dari Coach Sintayong, bagaimana pergerakan pemain timnas Indonesia, sampai dengan timnas Indonesia yang merosot ke peringkat 150 FIFA. Ini menjadi pandangan tersendiri bagi media-media di luar dari Indonesia. Pesimis, ya, media di luar dari timnas Indonesia, di luar dari media-media yang ada di Indonesia, menyoroti peringkat timnas Indonesia agar para penggemar sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, dan juga seluruh pemain merasa down. Mungkin itu adalah salah satu trik agar kita memandang beberapa timnas negara lain yang berada di satu grup dengan kita di Piala Asia nantinya adalah tim-tim yang sangat kuat, jauh di atas kita. Tapi kembali saya ingatkan bahwasanya timnas Indonesia sudah melakukan beberapa laga uji coba, baik itu FIFA Matchday maupun uji coba tandang dan datang. Yang dihadapi adalah tim-tim besar, bukanlah tim-tim yang berada di bawah timnas Indonesia. Ingatkah Burundi yang sudah menjadi
salah satu bulan-bulanan timnas Indonesia pada saat itu. Bahkan pemain-pemainnya pun ikut merasakan atmosfer emosional karena merasa tidak dapat mengacaukan permainan timnas Indonesia. Palestina, negara yang sudah kita anggap saudara, sahabat, bahkan pertandingan di FIFA Matchday pada waktu lalu, pemain-pemainnya tidak dapat mengendalikan emosionalnya. Beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan tackle-tackle keras. Namun, hal ini adalah hal yang biasa. Di lapangan, semua bisa berkompetisi. Di luar, tetap saudara. Bahkan sekelas Garnacho, seorang bintang Argentina yang sudah membela klub besar di Eropa, sempat merasakan emosional, tidak dapat mengendalikan diri ketika sempat dikantongi oleh Asnawi Mangkualam. Ini membuktikan bahwasanya timnas Indonesia memiliki pemain-pemain yang tidak kalah jauh grade-nya. Hanya saja peringkat, ini pernah kita bahas di video sebelumnya, peringkat ini adalah sebuah angka saja. Namun kenyataannya, trik, taktik, teknik, dan juga racikan Coach Sintayong dalam memilah dan memilih pemain di lapangan, kemudian melakoni banyak teknik yang dirombak sewaktu-waktu, bahkan ketika pemain tersebut kurang sesuai dengan cara dan juga maksud Coach Sintayong, baru beberapa menit saja langsung diganti dan digantikan lagi dengan pemain yang lain. Ini menunjukkan keseriusan timnas Indonesia memilih pelatih yang di luar nalar. Banyak pelatih-pelatih lain yang memiliki skill, memiliki pengalaman yang sangat-sangat baik. Namun Coach Sintayong ini berani mengambil keputusan dan berani melakukan hal-hal yang belum tentu difikirkan oleh pelatih-pelatih lain. Maka pelatih timnas Argentina pun mengatakan timnas Indonesia ini sebenarnya memiliki pemain-pemain yang baik, memiliki pelatih juga baik, dan pemain individual tekniknya juga sangat baik. Presiden FIFA beberapa kali sudah terketuk hatinya ketika timnas Indonesia U20 akan menyelenggarakan Piala Dunia. Gagal. Kemudian timnas U17 yang menyelenggarakan pada saat ini. Segala persiapan dilakukan, ditunjuk langsung oleh Presiden FIFA. Ini bukan serta-merta Indonesia adalah anak emas dari FIFA, bukan. Melainkan Indonesia selalu memberikan hal-hal yang menarik dari segala bentuk permainan, kemudian dari segala bentuk manajemen, dan perkembangan sepak bola di Indonesia jauh lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Terlebih, saat ini yang menangani timnas Indonesia adalah orang-orang yang tepat. Maka Indonesia ataupun pemain-pemain timnasnya wajar jika memiliki trik dan teknik untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu artinya jawaban yang paling tepat ketika netizen bertanya mengapa timnas Indonesia harus TC di Turki. Ya salah satu di antaranya itu. Ada taktik, ada teknik yang tidak dapat dibocorkan satu persatu yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia. Dari mulai manajemen, Coach Sintayong yang katanya akan difokuskan untuk Piala Asia, namun pada akhirnya ditugaskan lagi untuk U23 nantinya di Piala AFF. Kemudian pemain-pemain yang akan dinaturalisasi kembali. Siapakah dia? Banyak. Ada pemain-pemain yang berada di Serie A yang masih dirahasiakan akan dinaturalisasi. Kemudian direktur teknik yang sampai saat ini masih dirahasiakan namanya, namun sudah dimiliki ciri-cirinya oleh para netizen. Ini adalah tebak-tebak jinggo, bukanlah hal-hal yang pasti. Jadi wajar kalau media Vietnam, media Jepang, media luar sana
memancing informasi tersebut agar terbuka informasinya. Namun, hal ini menjadi konsekuensi yang sangat-sangat apik. Tidak pernah ada kabar bocor mengenai taktik dan teknik. Tidak pernah ada kabar yang menyebutkan bahwasanya rahasia-rahasia dari timnas Indonesia ini terbuka secara gamblang. Dari mulai pemain, kemudian manajemen, dan TC nantinya ini di Turki. Masih banyak sekali hal-hal yang patut kita nantikan dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilakoni dan yang akan dilakoni. Timnas Indonesia Women juga sudah memenangkan beberapa pertandingan, meskipun lawan tandingnya adalah tim-tim yang berada di bawah dari timnas Indonesia. Namun tidak menjadi masalah. Gol-gol yang dilakoni oleh beberapa pemain ini membuktikan bahwasanya timnas Indonesia memiliki produktivitas yang sangat baik. Dan kembali lagi, semua itu sudah direncanakan melalui jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Mari kita nantikan pertandingan timnas Indonesia nantinya, baik U23, U17 nanti yang akan berlaga di Piala Dunia, kemudian timnas senior yang akan TC di Turki dan melakoni Piala Asia bersama Coach Sintayong dan tim kepelatihan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sukses dan berhasil menyabet juara ataupun minimal sesuai dengan yang ditargetkan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Saksikan video-video yang lainnya dan bahaslah video ini, komentari di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.